Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Momen pergantian tahun disambut dengan gelaran pameran seni oleh seniman Pondok Seni Batu. Sebanyak 47 seniman menggelar pameran bertajuk Art Press Sound Exhibition selama Desember hingga Januari 2023 di Galeri Raos. Ardiansyah, panitia pameran, mengatakan pameran ini merupakan agenda tahunan dari Pondok Seni Batu sebagai media komunikasi karya yang dapat dinikmati oleh warga dan wisatawan yang ada di Kota Batu. Sebanyak 47 seniman menampilkan beragam karya dalam tema Art Press Sound Exhibition selama Desember hingga Januari di Galeri Raos, Kota Batu. Pameran ini merupakan ajang tahunan dari Pondok Seni Batu yang menampilkan karya anggota komunitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan wisatawan. Kalau artisnya sendiri, senimannya sendiri itu diikuti oleh 47 seniman yang tergabung dalam Pondok Seni Batu, seperti itu. Pondok Seni Batu ini salah satu organisasi seniman di Kota Batu yang memang cukup eksis. Nah, Art Press Sound ini acara tahunannya Pondok Seni Batu untuk memperingati lah pergantian tahun, seperti itu. Jadi jalan di akhir tahun sampai di awal tahun. Nah, ini kebetulan sekarang jalan dengan tema Art Press Sound. Art Press Sound Exhibition yang sedang berlangsung di Galeri Raos mengusung konsep dan tema yang berbeda pada tahun ini. Ardiansyah, panitia pameran, menjelaskan tahun ini dari Ketua Pondok Seni menginginkan kolaborasi inspirasi musik yang dapat terserap dalam karya seni rupa. Terdapat 13 musik yang dikolaborasikan dengan karya lukis sesuai dengan karakter musik yang ada. Musik dan seni rupa menjadi dua hal yang ingin disatukan dalam pameran Art Press Sound Exhibition tahun ini. Terinspirasi dari musik, para seniman kemudian menerjemahkan dalam berbagai karya lukisan sebagai manifestasinya. Dari pameran ini, para seniman berharap bahwa dalam kehidupan, semua hal dapat menjadi inspirasi dalam satu tujuan bersama. Dari art director kami, Pak Watoni sama Mas Kholili, itu Pak Watoni itu ketuanya Pondok Seni, itu jadi memang ingin merespon dari musik, terutama lagu itu ke dalam bentuk seni rupa atau karya, seperti itu. Karena kan setiap orang pasti itu diwarnai ya lagu tertentu, suka lagu tertentu dan lain-lain, dan itu pasti berpengaruh dalam kehidupan mereka, apalagi seniman gitu dalam berkarya. Jadi di Art Press sendiri itu ingin merespon gejala apa sih yang mungkin bisa dilihat dari karya-karya seni rupa dari proses mendengarkan lagu. Nah, lagu yang dipilih di Art Press sendiri itu memang ada playlist pilihan dari art director, karena ini juga bentuk tantangan juga bagi seniman-seniman di Kota Batu, terutama perupanya, itu untuk dengan pilihan yang mungkin nggak banyak, karena cuma 13 lagu kalau nggak salah, itu bisa dapat berkarya dengan bagus, maksimal, dan bisa tetap mengungkapkan perasaannya. Seperti itu sih pesan-pesan yang disampaikan.
Galeri Raus menampilkan hal baru dan berbeda dalam pameran Art Press Sound yang digelar tahun ini. Jika sebelumnya pengunjung hanya menikmati karya lukis yang dipajang dengan penjelasan singkat di sampingnya, kali ini di samping lukisan juga tersedia scan barcode yang terhubung dengan YouTube dan Spotify sehingga pengunjung dapat menikmati karya lukis sekaligus lagu yang sesuai dari platform digital yang ada. Ardiansyah, panitia pameran di Galeri Raus, menyebut adanya scan barcode yang tersambung ke YouTube dan Spotify sebagai hal baru yang disajikan bagi pengunjung. Kali ini, pengunjung dapat menikmati karya lukis dengan musik sekaligus sesuai keinginan mereka. Konsep ini menjadi tantangan tersendiri bagi timnya karena menjadi hal baru dalam pameran kali ini. Mungkin bisa di-highlight, ini juga di karya itu ada caption yang juga ada QR code yang nyambung ke YouTube, terus juga ada code-nya yang bisa nyambung ke Spotify, jadi bisa dengerin karya sambil nikmatin lagu seperti itu. Jadi memang supaya pameran ini juga hal baru sih bagi kami karena experience dengerin karya sambil nonton atau lihat lukisan atau karya itu something new, sesuatu yang baru di Galeri Raus. Jadi emang cukup baru dan cukup menantang juga untuk panitia garap ini semua. Kehadiran Nusantara Gilang Gemilang diharapkan tidak hanya sebagai komunitas bagi anggotanya, namun mampu memberikan layanan kepada semua warga di berbagai wilayah. Hal ini diungkapkan Presiden Nusantara Gilang Gemilang, Dr. Puguh Wiji Pamungkas. Pihaknya berharap layanan kesehatan dapat dilakukan oleh semua perwakilan secara merata dan bertahap. Layanan kesehatan yang diberikan oleh Nusantara Gilang Gemilang diharapkan dapat berlangsung secara merata di semua wilayah yang ada di Nusantara. Layanan ini akan dilakukan oleh semua perwakilan Nusantara Gilang Gemilang di berbagai daerah sebagai kontribusi nyata untuk ikut menyelesaikan persoalan dalam masyarakat. Nusantara Gilang Gemilang sebagai salah satu entitas yang lahir di tengah-tengah kepedulian dan keprihatinan bangsa ikut ambil bagian dan berpartisipasi aktif untuk kemudian memberikan kontribusi kepada masyarakat. Harapannya apa? Harapannya ke depan kegiatan kita seperti ini akan kita selenggarakan di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara, di seluruh perwakilan Nusantara Gilang Gemilang di seluruh Indonesia sebagai wujud dari bahwa kita bukan hanya sekedar komunitas, bukan hanya sekedar organisasi, tetapi kita juga memberikan kontribusi nyata bagi kebaikan dan kemudian kemakmuran masyarakat. Ketua Pepadi Kota Batu sekaligus dalang Ki Eko Saputro menjelaskan bahwa modal dasar bagi sinden adalah bakat suara dan menguasai karawitan. Kemampuan olah vokal ini penting bagi sinden, namun harus mengerti secara mendalam mengenai karawitan sebagai satu kesatuan yang akan diperankan oleh sinden. Dengan dua modal ini, maka seorang sinden akan memiliki kemampuan dasar dalam mengiringi pertunjukan wayang. Menjadi sinden yang akan mengirimi pertunjukan wayang atau seni tari membutuhkan dua modal dasar yaitu bakat suara dan kemampuan memahami karawitan. Kedua modal ini merupakan syarat dasar yang terlebih dahulu harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang sinden sebelum tampil dalam pertunjukan wayang. Kalau belajar sinden, pertama harus mempunyai bakat suara. Kemudian harus mengerti karawitan. Syukur atau lebih baik kalau bisa nabuh gamelan. Tapi kalau tidak bisa nabuh gamelan, yang penting ngerti jalannya karawitan, jalannya gending. Karena sinden tanpa mengetahui jalannya gending dalam sajian karawitan itu akan sulit. Makanya seorang sinden itu menguasai banyak ilmu dalam karawitan. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trinil. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah
Denyut kesenian tradisional seperti wayang kulit di Kota Batu masih bertahan melalui Wadah Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Kota Batu. Saat ini para seniman dan pemerhati wayang masih dapat eksis. Ketua Pepadi Kota Batu, Ki Eko Saputro mengatakan para dalang, seniman karawitan, sinden, hingga pemerhati wayang masih cukup banyak dan memiliki program untuk melakukan regenerasi dan adaptasi dengan kemajuan zaman agar tetap lestari. Pepadi menjadi penjaga eksistensi seni wayang kulit melalui berbagai kegiatan dan program. Dengan keanggotaan yang bukan hanya dalang, saat ini para seniman di Kota Batu aktif melakukan latihan, pagelaran, hingga regenerasi seniman secara teratur. Dukungan pemerintah daerah juga menjadi penyemangat para seniman dalam melakukan regenerasi agar wayang tetap lestari. Kalau pedalangan, alhamdulillah kalau masih detik ini masih bertumbuh dan berkembang dengan baik. Batu khususnya itu masih banyak bibit-bibit yang bisa menjadi regenerasi bagi yang sepuh-sepuh, terutama di adanya pepadi yang betul-betul berkonsentrasi dalam menjaga perkembangan dan pelestarian seni pedalangan. Untuk menarik pengunjung, mie Soulmate tidak hanya menyajikan beragam menu, namun juga promo diskon yang menggiurkan. Saat ini, mie yang berlokasi di daerah Pendem, Kota Batu juga menebar diskon sebesar 40% untuk berbagai menu mie yang menjadi menu andalannya selama bulan Januari. Diskon hingga 40% ini menjadi program promo dari Mie Soulmate selama bulan Januari. Dengan diskon ini, harga makanan dan minuman yang ada menjadi lebih murah dengan kualitas rasa yang tetap terjaga. Program diskon ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung baru maupun pelanggan yang kembali datang ke outlet Mie Soulmate. Untuk pertama kita mulai buka jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Untuk sama kayak yang lainnya. Hari weekend dan tanggal merah kita tetap buka. Seperti itu. Promonya kita mulai hari ini sampai Januari akhir, promo 40% untuk menu geprek dan ayam. Jadi yang harganya awalnya 8.000 kita jual di harga 5.600. Untuk geprek yang harga 13.000 kita jual di harga 8.000. Bagi pecinta kopi, jika mendengar kata Gunung Kawi, maka akan terbayang betapa nikmatnya menyeruput kopi dari Gunung Kawi. Salah satu kopi yang wajib dicoba adalah kopi Kencana. Kopi ini ditanam di lereng Gunung Kawi, Kabupaten Malang. Para penikmat kopi milik Muhammad Handre ini mulai dari perorangan hingga warung kopi, kedai maupun kafe. Awal mulanya kita membuka jasa roasting kopi. Kemudian banyak yang pesan kopi di kita, dikarenakan ada ciri khasnya yang harum dan nikmat. Kencana itu artinya emas, yang dalam istilah orang Jawa melambangkan kejayaan dan Gunung Kawi itu tempat biji kopi berasal. Kita mengambilnya langsung dari petani lereng Gunung Kawi dengan sistem petik merah. Dan kebetulan famili saya banyak yang di Gunung Kawi itu rata-rata punya kebun kopi. Gunung Kawi itu sendiri akan terasa beda tergantung di mana dia ditanam, karena dipengaruhi oleh ketinggian daerah tersebut. Untuk unsur kandungan tanah yang ada di daerah tersebut, sehingga yang membedakan hasil kopi Gunung Kawi dengan yang lain adalah aroma dan cita rasanya yang beda. Dan kita mengambil dari kopi pilihan yang dengan sistem petik merah, dibersihkan dan dijemur, terus kita sangrai memakai alat semi otomatis. Kami sudah mengantongi izin edar produk, SPPIRT, BPOM, dan sertifikat halal MUI. Untuk kualitas premium dan standing pouch, bungkus coklat dan bungkus bening dalam satu karton berisi 25 bungkus. Berapa, Pak? Untuk saat ini per hari sekitar 50 bungkus dan kami akan terus bertambah sesuai dengan permintaan. Pertama kali yang memesan justru kafe-kafe di sekitar Kepanjen dalam bentuk roast band matang sangrai. Sedangkan dalam kemasan 100 gram dan 200 gram kita taruh swalayan tempat oleh-oleh dan untuk kita sering membagikan tester
dengan mencantumkan nomor WA ke tempat penjualan yang kita tuju. Sehingga orang mencicipi kopi ini dulu, setelah tahu rasa dan aroma ciri khas kopi kita ini, orangnya langsung memesan. Untuk saat ini kopi Kencana kita pasarkan meliputi lokal Malang Raya, luar kota seperti Sidoarjo, dan luar pulau seperti Bali dan untuk kemasan premium harga sekitar 15.000 hingga 17.000. Sedangkan kemasan bening harga sekitar 10 ribuan. Apa, Pak? Yang jelas rasanya lebih enak, tidak enek dan wangi, harum, tidak terlalu pahit dan tidak terlalu asam. Itu ciri khas kopi Gunung Kawi. Semoga usaha kopi Kencana Gunung Kawi semakin maju, semakin luas pemasarannya, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sini. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairudisa dan seluruh kru yang tugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.